Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wazinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat melanjutkan serial yang ke-70 ya, pertemuan yang ke-70 bersama kisah salihin ataupun idea pandangan bernas salihin. Kita masih memilih bersama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah masih lagi meng-highlight, menggaris bawahi kata orang Indonesia, kata-kata Fudail saat ditanya oleh seseorang. Ada orang menanyanya, katanya apa? Bilakah saatnya si lelaki meraih mahabbatullah yang maksimum? Nah, orang ini bertanya tentang mahabbah, tentang cinta. Berarti orang ini perhatiannya tentang cinta ya, bukan setakat iman saja, perhatiannya tentang cinta. Kenapa besar perhatiannya tentang cinta? Tandanya ma'rifahnya hebat ya. Orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah, dia akan cinta. Ulama mengatakan, man arafallah ahabbah. Siapa yang memiliki ma'rifah, mengenali Allah dengan baik, dia akan cinta. Lalu orang ini bertanya, macam mana nak meraih cinta maksimum? Fudail jawabnya ringkas saja. Sudah kita sebut berulang kali sebelum ini ya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, jika orang itu menilai kurnia dan sekatan adalah sama, orang itu akan mendapat mahabbah yang maksimum, cinta yang maksimum. Sekatan dengan pemberian sama. Kita ini dalam 24 jam sama ada disekat atau diberi, disekat atau diberi. Tapi sebenarnya pemberian lebih banyak daripada sekatan sebenarnya kalau kita perhatikan. Kenapa? Karena kita ini berbalut nikmat. Dalam Quran Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Jadi pemberian itu lebih banyak sebenarnya. Pemberian itu sama Anda diminta atau tidak diminta, Allah itu memberi hambanya. Karena Allah itu melayan kita ya. Ada ayat dalam surah Ibrahim yang selalu juga kita sebut, selalu kita ulang-ulang, halaman 360, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 34 ya, surah Ibrahim, halaman 360. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sadaqallahu azim. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin al-muttaqin ya Rabb wa syakirina li na'maik. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberi kamu semua yang kamu minta. Kalau kita lihat kata tafsirnya, ada yang diminta, ada yang tak diminta, Allah kasih juga. Hajat kita diminta, tak diminta, dikasih. Hajat kita nak hidup, hajat kita nak sehat. Mana pernah kita minta, ya Allah sambunglah hidupku, sambunglah nyawaku, tapi disambung. Organ kita yang aktif, anggota badan kita yang aktif, sebagai kemudahan dari Allah untuk kita dapat menjalani kehidupan dan aktivitas seharian. Ini kemudahan daripada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, katanya. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Ternyata innal insana lazalumun kafar. Kebanyakan manusia itu zalim dan kafar, kufur nikmat. Tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Diberi nikmat tapi tidak nampak nikmat itu. Tidak nampak mun'im. Itu maka kita diwajibkan hukumnya mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat itu akan ditanya. Kita wajib mensyukuri, wajib membicarakan nikmat.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu sebut-sebutlah selalu. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nanti kamu akan ditanya tentang nikmat. Subhanallah. 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 Ada 4 nikmat asas ya yang akan dibuat yang akan difokus nanti ditanya nanti di highlight di garis bawah di akhirat. Kita selalu sebut nih nikmat usia, nikmat masa remaja, masa muda, nikmat harta benda, nikmat ilmu. Nikmat ilmu ini akan ditanya. Jadi di sini Fudail memperingatkan orang itu kalau dia melihat nikmat dan sekatan itu sama, berarti dia sudah sampai kepada tahap mahabbah yang tinggi. Yang jelasnya seperti yang dikatakan tadi, kita ini berbalu nikmat selalu. Tapi kadang-kadang ada juga disekat. Nah, contohnya kemarin sudah disebut mungkin suatu hari diri sakit, istri sakit, ahli keluarga sakit. Nah, berarti disekat dari kesehatan. Kenapa sakit? Nah, itu kita kena lihat. Nah, kita kaitkan dengan rukun iman yang ke-6, percaya kepada janji baik dan janji yang tak baik. Al-iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Tapi dalam pada itu pun kita disuruh berpikir juga, kenapa saya sakit? Kenapa istri sakit? Dilihat juga macam mana Islam melihat penyakit, melihat musibah. Dia kena lihat ya. Karena lihat, bila kita dapat melihat sisi positif daripada musibah, sakit contohnya, berarti kata Fudail, orang itu akan mencapai mahabbah yang maksimum. Maka dalam ini kita banyak dikasih doa ya, diajar doa. Dalam doa ini banyak message, antara lain doa dalam hadis dari Imam Tabrani katanya apa? Allahumma nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, berilah saya nafsu yang mutmainnah. Bila orang itu diberi nafsu yang mutmainnah, dia akan reda. Dia akan reda kepada Allah. Apa ciri-cirinya dalam doa tadi? Tu'minu biliqa'ik, mengimani saat bertemu denganmu ya Allah. Wa tarda biqada'ik, reda dengan qada Allah. Apa yang diberikan Allah? Allah beri, alhamdulillah. Allah sekat, alhamdulillah. Kemudian dikuatkan lagi dengan wa taqna'u bi'ata'ik. Dia qanaah, puas hati, senang hati dengan pemberian Allah. Sekatan itu juga pemberian, kata ulama. Orang yang pandangannya jernih melihat sekatan itu pemberian sebenarnya. Dalam sekatan itu ada pemberian. Dalam sekatan itu ada pemberian. Kemarin kita ada sebut contohnya dalam hadis ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, katanya hadis hasan sahih, manusia itu terbagi 4. Ada orang yang dikasih harta, dikasih ilmu, maka dia memanfaatkan hartanya dengan maksimum, dengan maksimal. Digunakannya hartanya untuk berbuat taat kepada Allah. Ada orang dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Tapi dia lihat orang yang ada harta, ada ilmu tadi, lalu dia, ya Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya ada harta, saya akan belanjakan harta saya seperti orang kaya yang alim itu. Dia disekat dari harta, dikasih ilmu, tapi dia rida. Dia rida. Dan dia berniat, ya Allah, kalau saya ada harta, saya akan mengkorbankan harta saya akan mempergunakan harta saya untuk agamamu seperti orang yang alim, yang kaya itu, yang dermawan itu. Subhanallah. Dia reda dengan apa yang ada samanya. Dia tidak merasa kecil hati dan lain sebagainya, begitulah ya. Yang jelasnya dalam hadis apa dicakap di sini? Fa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Dia tidak ada harta, tapi dia berniat. Karena kekuatan niat nih ya. Dia reda dengan pemberian Allah.
Tapi dia berjanji, berniat, kalau saya ada duit saya akan berinfak seperti orang yang banyak duit itu. Lalu kata Rasulullah dalam hadisnya, fa'ajruhu masawa, ganjarannya sama. Subhanallah. Dalam hadis lain dikatakan, boleh jadi katanya Allah Ta'ala memang lebih tahu lah ya, bukan boleh jadi. Boleh jadi orang itu kalau dikasih harta mungkin dia tidak dapat mengendalikan hartanya dengan baik. Ada orang yang bila dikasih harta dia lupa, sebagaimana yang kita sebut sebelum ini ya, ayat dalam surah Asy-Syura, Allah memperingatkan ada kalanya manusia itu bila dikasih harta yang lebih dia lupa daratan. Tengok halaman 486 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Asy-Syura ya. Walau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Shadaqallahul azim. Allahumma annabik fazidna imanan ba'da iman. Sekiranya Allah meluaskan rezeki hambanya, la baghaw fil ard, dia akan melampaui batas. Dia tak dapat mengawal dirinya. Ada jenis manusia macam itu. Tidak boleh dikasih harta. Kalau dikasih harta dia lupa daratan. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Allah menurunkan rezeki manusia menurut kadar yang dikehendaki Allah. Allah lebih tahu lagi. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah maha khabir, maha basir bagi hambanya. Allah lebih tahu tentang perihal hambanya. Hamba-hamba dia mengurus. Dia yang mentadbir, dia sebagai murabbi, dia sebagai mudabbir, Allah sebagai muslih yang mengaturkan kita ini, Allah lebih tahu. Yang jelasnya sangat cantik sekali idea Fudail bin Iyad. Orang kita akan melihat bila kita disekat, kita akan lihat segi positifnya daripada sekatan itu. Bila kita beri, kita jangan lupa daratan, kita bersyukur kepada Allah. Bila kita sekat, kita redha dengan Allah. Yang jelasnya doa tadi sangat cantik sekali ya. Apa doanya tadi? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kurnialah saya ini nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tentram. Apa sifatnya? Ada 3 sifatnya. Tu'minu biliqa'ik, mengimani saat bertemu denganmu. Kita selalu ingat kita akan meninggalkan rumah kediaman, akan berpisah dengan ahli keluarga, selalu ingat akan berpisah dengan orang yang tersayang. Tu'minu biliqa'ik, mengimani saat bertemu denganmu ya Allah. Wa tarda biqada'ik, reda dengan ketentuanmu, reda. Apalagi ketentuan yang tidak memihak kepadanya bila dia disekat. Wa taqna'u bi'ata'ik, senang hatinya dengan pemberian Allah. Saat dia diberi, dia senang. Saat dia disekat, dia reda, dia puas. Bila sampai orang ke tahap itu, kata Fudail bin Iyad, orang itu akan mendapati cinta yang maksimum. Dia selalu berpandangan positif terhadap Allah, berhusnuzan kepada Allah ya. Ana inda zanni abdi bi, katanya dalam hadis qudsi. Allah itu akan melayan hambanya ikut pandangan positifnya terhadap Allah, keyakinannya kepada Allah yang kita selalu terjemahkan dengan husnuzan ya. Husnuzan dalam bab akidah ini maknanya keyakinan yang penuh kepada Allah. Bila disekat, kita reda, kita sabar, kita puas. Bila diberi, kita syukur, kita memanfaatkan nikmat dengan maksimum. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.